Oke, bertemu lagi di pelajaran sosiologi. Kali ini kita akan membahas materi baru. Karena materi sebelumnya sudah selesai, kita akan membahas tentang nilai dan norma sosial. Pertemuan kali ini kita akan membahas dulu tentang nilai sosial. Nilai. Ketika kalian mendengar kata nilai, pasti yang kalian pikirkan angka. Nilai 70, 100, 20, nah, kayak itu pasti. Itu bisa jadi. Kemudian nilai-nilai tersebut bisa kalian definisikan kayak misal wah nilai ini sangat bagus, nilai ini kurang bagus. Nah, dan nilai itu penting gak sih kalau bagi siswa itu menurut kalian? Nah, seperti gambar tersebut ini ada 2 orang siswa yang sedang membantu kakek-kakek menyeberang. Itu adalah contoh nilai kebaikan khususnya. Nah, apa sih nilai itu? Nilai itu sesuatu yang dianggap baik, yang dianggap berharga, dan dianggap penting oleh masyarakat. Jadi bukan menurut saya, bukan menurut kamu sendiri, tapi menurut masyarakat, menurut banyak orang yang dianut oleh masyarakat tersebut. Nah, itu namanya nilai. Dan nilai ini bisa berbeda antar daerah. Nah, misal daerah X menganggap bahwa bakso kromo itu sangat penting, jadi harus dilakukan atau jadi harus diterapkan. Tapi bagi masyarakat Y, nggak apa-apa tuh nggak bisa bahasa krama, yang penting bisa komunikasi. Nah, itu adalah perbedaan nilai antar daerah. Nilai tiap daerah itu bisa berbeda sesuai dengan kondisi masyarakat masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai sosial menurut Profesor Dr. Nurul. Jenis nilai sosial ada 3, nilai material, vital, dan rohani. Ini contohnya pakaian kok bisa jadi nilai. Nah, sekarang saya nanya, pakaian penting gak buat kalian? Nah, kalau kalian gak pakai baju, kira-kira gimana nanti? Nilai material berarti nilai yang berguna bagi fisik kita, bagi jasmani kita. Nah, contohnya ya ini tadi, pakaian, pangan, makanan, itu kan berguna bagi fisik kita. Biar apa? Biar tubuh kita sehat, harus makan terus. Kemudian juga olahraga juga berguna bagi fisik kita, biar fisik kita bugar. Yang kedua, ada nilai vital. Nah, ini contohnya gambar para Gojek, khususnya yang menggunakan motor. Yang jadi titik beratnya ini adalah motor. Maksudnya apa? Nah, nilai vital berarti nilai yang berguna untuk kegiatan kita, untuk melakukan aktivitas tertentu. Nah, misalnya ya ini, motor digunakan para Gojek untuk mencari nafkah dengan mengantarkan barang atau mengantarkan penumpang. Kalau kalian sebagai siswa, nilai vital bagi seorang siswa itu ya contohnya alat tulis, pulpen, kemudian buku. Itu kan berguna bagi kalian dalam melakukan aktivitas belajar. Nah, kalau seperti sekarang daring, berarti ya nilai vital kalian itu adalah HP berguna untuk melihat mengikuti pembelajaran daring.
Yang ketiga yaitu nilai rohani. Nilai rohani berarti berfungsi untuk memenuhi jiwa kalian, memenuhi perasaan kalian, hati kalian. Nah, itu namanya nilai rohani. Nilai rohani dibedakan menjadi 4. Ada nilai kebenaran, berarti bersumber pada akal kita, akal manusia. Kemudian nilai keindahan atau estetika, bersumber pada rasa manusia. Ini berkaitan dengan kayak misalnya ya, pemandangan. Ada pemandangan tuh, menurut kalian pemandangan tersebut itu indah atau enggak gitu. Kemudian ada gambar, misal ada gambar lukisan. Tiap orang kan memiliki jiwa estetika sendiri. Ada yang menurutnya gambar tersebut nyeni sehingga kalian senang ketika kalian melihat gambar tersebut. Ada orang yang menganggap biasa aja tuh gambarnya. Itu beda-beda. Kemudian nilai kebaikan atau moral atau etika. Ini berkaitan dengan perilaku kita. Entah perilaku baik, entah perilaku buruk. Nah, itu berarti nilai moral. Kalau nilai religius berarti ya bersumber pada ajaran agama. Ada hal-hal yang harus kita jalankan, ada pula hal-hal yang harus kita hindari karena hal tersebut dilarang oleh agama. Misalnya kalau dalam agama Islam, setelah melakukan sholat atau ngaji itu merasa hati kita tenang. Kemudian ya kayak agama-agama yang lain juga, ketika kita melakukan ibadah nanti hati kita merasa tenang, merasa terjaga oleh Tuhan gitu. Yang kedua, jenis nilai sosial berdasarkan ciri atau proses pelaksanaannya. Ada 2, nilai dominan dan nilai yang terinternalisasi. Nilai terinternalisasi itu adalah nilai yang sudah mendarah daging atau nilai yang terencanakan. Nilai dominan berarti nilai yang dianggap paling penting atau yang paling diutamakan. Misal ada 2 hal tentang nilai. Nah, di antara 2 hal tersebut yang paling diutamakan yang mana? Padahal di antara 2 nilai tersebut sama-sama baik. Misalnya kalau kita lihat dari nilai religius tadi, bersumber dari keagamaan. Misalnya ada 2 hal. Kalau dalam Islam ya, misalnya ada ibadah sholat dan puasa. Nah, di antara sholat dan puasa yang menjadi nilai dominan yang mana? Tentunya yang sholat. Ya, karena sholat itu penting, dilakukan tiap hari. Kalau puasa itu kan sunnah. Ada puasa yang diutamakan, puasa wajib itu ya pas Ramadan. Cuma yang dilakukan tiap hari kan yang sholat. Berarti sholat itu adalah nilai dominan gitu. Yang kedua, nilai yang mendarah daging atau terinternalisasi. Maksudnya adalah nilai yang sudah menjadi kebiasaan atau yang sudah menyatu dengan pribadi kalian. Kalian secara otomatis melakukan hal tersebut karena sudah terbiasa, akhirnya ya tetap kayak otomatis gitu loh. Misalnya ketika kalian berjumpa dengan guru, kalian langsung otomatis salim gitu, menyapa, kemudian senyum, karena itu sudah mendarah daging dalam pribadi kalian. Kalau nggak gitu, misal kalian mau berangkat sekolah, kalian pamitan dulu dengan orang tua, beda-beda. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi nilai sosial. Apa sih
manfaat atau fungsi dari adanya nilai itu. Yang pertama sebagai faktor pendorong. Mendorong apa? Mendorong kita untuk berperilaku sesuai nilai. Oh, ternyata ini yang dianggap baik. Akhirnya kalian atau kita semuanya kayak gimana caranya biar kita itu berperilakunya sesuai nilai dan dianggap oleh masyarakat, biar diakui oleh masyarakat. Yang kedua sebagai petunjuk arah. Nilai tadi kan sesuatu yang dianggap baik. Nah, kayak kalian diarahkan, oh perilaku ini baik jadi harus dilakukan, perilaku ini buruk jadi harus dihindari. Nah, itu sebagai petunjuk arah buat kita semua. Yang ketiga sebagai perekat solidaritas. Nilai ini bisa mempersatukan masyarakat untuk saling bekerja sama demi mencapai tujuan tertentu. Yang keempat sebagai kontrol sosial atau pengendalian sosial atau pengawas sosial. Nah, maksudnya apa? Maksudnya nilai ini bisa mengawasi masyarakat agar tidak melakukan penyimpangan. Dikatakan menyimpang ketika kita melanggar nilai atau nilai dan norma. Misal ada nilai yang terkandung dalam masyarakat, misalnya tidak boleh, kalau perempuan itu tidak boleh keluar malam, tidak boleh pulang lebih dari jam 5 sore misalnya. Itu adalah nilai yang dianut oleh masyarakat Gobungu misalnya. Nah, kemudian delalah ada orang atau ada seorang remaja yang melanggar nilai tersebut. Nah, akhirnya ada tetangganya yang mencoba melakukan kontrol sosial, misalnya kayak diingatkan, "Duh, ojo bali bengi-bengi, cawe do rawan," misalnya. Itu adalah fungsi nilai sosial. Yang selanjutnya sebagai pembentuk stratifikasi. Stratifikasi itu pengelompokan masyarakat secara bertingkat. Nah, nanti masyarakat atau pengelompokan masyarakat itu dibedakan menjadi kelas atas, kelas menengah, kemudian kelas bawah. Ada tingkatan-tingkatannya. Contoh, yang dianggap berharga itu adalah harta misalnya, kayak uang. Semakin banyak uang yang dimiliki berarti dia masuk kelas atas. Kalau semakin dikit berarti masuk kelas bawah. Itu contoh dari pembentuk stratifikasi. Yang keenam sebagai pengikat kelompok. Seseorang diakui menjadi bagian dari kelompok melalui nilai yang dianutnya, kayak sebagai ciri khasmu gitu loh. Misalnya ada beberapa masyarakat yang menganut bahwa kalau musim suro kayak gini harus dilakukan ritual seperti lamporan misalnya. Nah, aktivitas lamporan yang dilakukan ketika suro ini menjadi ciri khas yang ada di suatu desa tertentu. Misalnya kayak di desanya Bunis, kayak desa Dongbungu, itu tiap bulan suro pasti dilakukan lamporan. Nah, kayak sebagai ciri kita. Oh, ada lamporan, oh berarti itu desa Dongbungu. Sebagai pengikat kita. Oke, materi nilai sosial sudah selesai. Sekarang saya nanya nih, kalau di tempat kalian nilai sosial yang dianut oleh masyarakatmu itu apa saja sih? Sebutkan 3 hal ya. Silakan jawab.